Baik, selamat siang. Saya akan melanjutkan materi kita ke reaktor yang jenis selanjutnya, yaitu reaktor MFR atau Mixed Flow Reactor, atau bisa juga disebut CSTR, yaitu Continuous Stirred Tank Reactor, atau bisa juga disebut reaktor alir tangki berpengadu atau RATP. Jadi lumayan banyak ya namanya ya, ada mixed flow reactor atau continuous stirred tank reactor, atau kalau dalam bahasa Indonesia reaktor alir tangki berpengadu. Nah, dari bentuknya, kalau namanya reaktor alir tangki berpengadu pasti dia berbentuk suatu vessel. Jadi bisa kalian lihat ke gambarnya di sini, ini salah satu reaktor alir tangki berpengaduk yang ada di industri. Jadi dia berbentuk suatu vessel di mana ada aliran masuk dan ada aliran produk. Jadi ada aliran feed dan aliran produknya. Nah, biasanya reaktor alir tangki berpengadu ini dilengkapi dengan jaket. Jaket di sini maksudnya bukan jaket seperti jaket kain gitu ya, tapi maksudnya di sini adalah jaket pemanas. Jadi di sini tuh ada heat exchanger-nya. Jadi apabila pada reaksi tersebut itu dibutuhkan suhu yang tinggi, maka jaket ini akan berfungsi untuk mengalirkan steam atau pemanas lainnya untuk mensuplai panas yang ada di reaktor tersebut. Begitu. Jadi secara garis besar bentuknya seperti ini, suatu tangki, ada pengaduknya, pasti harus ada pengaduknya, ada aliran masuk dan ada aliran keluar. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengetahui berapa volume yang kita butuhkan untuk reaksi tertentu. Sama seperti reaktor batch kemarin, kita uraikan dari neraca massanya terlebih dahulu. Nah, untuk penguraian neraca massa reaktor MFR ini, mixed flow reactor ini, atau continuous stirred tank reactor ini tuh dia yang paling mudah dibandingkan reaktor batch maupun reaktor PFR. Tidak melibatkan diferensial maupun integral. Jadi ini yang paling mudah. Coba sebelum kita masuk ke neraca massa, saya akan mendahului dengan ini dulu. Pengertian space time dan space velocity. Jadi kalau untuk reaktor batch kemarin kita mengenal ada T, ada waktu, dimana kalau untuk reaktor batch T ini adalah waktu reaksi. Jadi di sini adalah waktu yang digunakan untuk bereaksi. Kita memasukkan reaktan. Nah, kita tunggu nih, kita mau konversi berapa persen, sehingga dibutuhkan berapa menit di dalam reaktor tersebut. Setelah tercapai baru kita keluarkan. Itu adalah T di reaktor batch. Nah, sekarang ketika kita berbicara mengenai reaktor continue, pengertian waktu ini berubah. Karena continue itu kan dia mengalir terus ya. Feednya masuk terus dan produk itu akan keluar secara terus menerus, tidak stop, tidak seperti batch yang dilakukan bertahap. Tapi kalau continue itu dia mengalir terus-terusan. Maka di sini keluarlah istilah yang namanya space time, waktu tinggal. Jadi di sini bukan T, kita simbolkan sebagai tau. Jadi ini nanti untuk MFR dan juga PFR ini sama. Kita sudah tidak menyebut sebagai T, tetapi kita menyebut sebagai tau, di mana di sini ini bukan waktu reaksi, tetapi dia waktu tinggal. Jadi kalau misalkan, ini tadi misalkan ada feed yang masuk, dia masuk ke dalam reaktor,
Nah, tau itu adalah waktu yang dibutuhkan dia ketika dia masuk di dalam reaktor ini. Dia dicemplungin masuk ke dalam reaktor ini. Kemudian dia akan mungkin berputar-putar di sini sampai dia keluar meninggalkan reaktor. Nah, inilah yang disebut dengan tau. Jadi, berapa lama si reaktan itu akan tertinggal di dalam reaktor? Itu adalah tau atau space time. Nah, apakah itu berpengaruh terhadap desain dari reaktor? Ya, itu sangat berpengaruh. Itu yang menjadi kunci. Jadi dengan menghitung tau itu, dengan menghitung space time, dengan menghitung berapa lama reaktan itu kita kontrol untuk bisa tinggal di dalam reaktor, nanti kita akan bisa menentukan dimensi. Jadi kita bisa menentukan volume reaktornya berapa. Kalau volume sudah dapat, kita bisa tahu oh nanti diameternya segini, tingginya sekian, dan seterusnya. Begitu. Jadi semua itu ditentukan dari space time-nya atau waktu tinggal si reaktan. Gitu ya. Jadi tau ini adalah 1/s, s itu adalah space velocity. Jadi kalau space time di sini kalau di buku Levenspiel dia didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan untuk memproses satu volume reaktor dari feed atau dari reaktan pada kondisi tertentu. Tapi kalau saya mudahnya itu tadi saya berikan penjelasan, space time itu adalah waktu tinggal reaktan di dalam reaktor. Jadi berapa lama dia dari dimasukkan sampai dia keluar meninggalkan reaktor, itu adalah space time. Nah, space time itu kalau kita uraikan maka bisa kita peroleh rumus tau itu adalah konsentrasi reaktan mula-mula yang dimasukkan dalam reaktor dikali dengan volume reaktor dibagi dengan kecepatan mol A di dalam reaktor. Jadi nanti kita akan belajar mengenai kecepatan alir. Kecepatan alir kalau yang biasa kalian kenal itu kan debit. Debit ini kan satuannya biasanya volume per waktu ya, volume per waktu. Nah, sekarang ini ada F. Ini adalah kecepatan molar. Molar rate atau kecepatan molar. Dimana nanti di sini F itu adalah mol per waktu. Jadi satuannya adalah mol per waktu. Kenapa harus dalam F? Kenapa harus dalam mol per waktu? Kita ingat, kita akan membuat neraca massa seperti kemarin di saat kita membuat neraca massa reaktor batch. Neraca massa itu hanya bisa memiliki satuan itu mol atau massa. Jadi kita gunakan ini mol per waktu. Tidak boleh dalam volume. Gitu ya. Jadi tau itu adalah CA0 dikali V per FA0. Di mana FA0 sendiri itu adalah volume di mana CA0 sendiri FA0 sendiri adalah kecepatan V0 dikali dengan konsentrasi. Gitu ya. Jadi ini pendahuluannya dulu. Kita nanti tidak menghasilkan T, tetapi kita akan menghasilkan tau. Gitu ya. Oke. Kalau sudah, sekarang kita ke neraca massanya. Nah, sama seperti kemarin, input sama dengan output ditambah disappearance atau massa yang hilang akibat adanya reaksi ditambah akumulasi. Kalau untuk reaktor batch kemarin, input dan output itu sama-sama 0. Tapi kalau untuk reaktor continue, input dan output tidak mungkin 0. Input dan output ada nilainya. Tetapi kalau dalam continue yang 0 itu adalah akumulasi. Karena reaktor ini beroperasi dalam kondisi steady state.
Ingat ya, di sini steady state. Jadi akumulasinya sama dengan 0. Nah, jadi ini sisa 3, input, output, dan disappearance by reaction. Nah, input adalah aliran yang masuk. Berapa aliran yang masuk? Aliran reaktan yang masuk itu tadi berarti kecepatan alirnya. Karena ini kita buat neraca massa, kita tidak boleh masukkan dalam debit, tetapi kita masukkan dalam FA0. Jadi aliran yang masuk itu adalah molar feed rate dari komponen A atau kecepatan mol dari reaktan A, di mana kita simbolkan sebagai FA0. F sendiri adalah velocity dikali dengan konsentrasi. Nah, setelah masuk, maka dia akan bereaksi dan kemudian dia keluar meninggalkan reaktor. Sehingga outputnya atau kecepatan molar yang keluar itu adalah FA. Jadi sama kayak konsentrasi ya, konsentrasi mula-mula itu CA0, konsentrasi akhir CA. Ini juga kecepatan mol mula-mula itu FA0, berarti kecepatan mol akhir saat meninggalkan reaktor itu adalah FA. Di mana FA itu bisa kita cari dengan menggunakan rumus sama seperti rumus konversi. FA sama dengan FA0 dikali 1 minus XA. Jadi tergantung berapa persen konversi reaksi yang ada di reaktor tersebut. Nah, sedangkan massa yang hilang akibat adanya reaksi itu sama seperti reaktor batch. Jadi min RA dikali V. Saya tidak perlu ulang lagi ya. Jadi saya bisa tulis di sini, kalau ini langsung di buku Levenspiel itu dia langsung, saya akan tuliskan jadi input FA sama dengan output FA0. Outputnya FA ditambah disappearance-nya ini ya, input sama dengan output ditambah disappearance. Jadi persamaannya jadi seperti ini, input FA0 sama dengan output FA ditambah disappearance. Nah, kita masukkan outputnya, kita masukkan rumus konversi. Jadi seperti ini, dimana ini kalau kita kali silang jadi FA0 minus FA0 XA ditambah min RA kali V. Nah, sekarang semua FA0 akan saya kumpulkan di kiri. Jadi saya pindah yang ini, saya pindah ke ruas kiri. Jadi FA0 minus FA0 ditambah, karena ini minus ya, ditambah FA0 XA sama dengan min RA kali V. FA0 minus FA0 berarti dia menjadi seperti persamaan ini. Dia sekarang jadi kayak gini, FA0 dikali XA sama dengan min RA dikali V. Nah, karena goalsnya, tujuannya tadi kita ingin membawa persamaannya dalam bentuk waktu atau space time, tahu, maka kita substitusikan. Tadi kita sudah dapat bahwa tau itu sama dengan V dikali CA0 per FA0, maka FA0 sama dengan V dikali CA0 per tau. Oke. Jadi di sini saya ganti ininya FA0-nya. Jadi V dikali CA0 per tau kali XA sama dengan min RA kali V. Kalau V-nya kamu pindah ke kiri, berarti dia di bawah ya. Jadi V-nya bisa kamu coret. Jadi CA0 dikali XA per tau sama dengan minus RA.
Kalau saya ingin buat seperti persamaan umum di reaktor batch, kalau di reaktor batch itu kan T sama dengan titik-titik-titik. Nah, ini juga saya mau buat seperti itu. Jadi tau sama dengan, berarti kita tukar aja ya, tau sama min RA nya kita tinggal tukar aja. Jadi tau sama dengan CA0 dikali XA per min RA. Jadi tanpa diferensial, tanpa integral. Jadi ini adalah persamaan umum untuk reaktor MFR atau mixed flow reaktor. Space time tau sama dengan konsentrasi A mula-mula dikali konversi reaksi dibagi dengan persamaan kecepatan reaksi. Seperti ini. Nah, sehingga sekarang kita tinggal masukkan ordenya, orde 0, orde 1, orde 2. Karena ini tidak ada integral, jadi kita tidak perlu proses apapun. Kita tinggal masukkan, misalkan orde 0 min RA kan sama dengan K. Maka kita tinggal substitusikan aja min RA yang di bawah. Jadi CA0 dikali XA sama dibagi dengan K. Untuk orde 1, CA0 dikali XA per K dikali CA. Untuk orde 2, CA0 dikali XA per K CA kuadrat. Seperti itu. Jadi ini yang paling sederhana. Semoga bisa dipahami. Setelah ini silahkan dikerjakan soalnya. Saya berikan contoh soal ya, tapi sebenarnya ini nggak perlu sih, kan ini sangat mudah kalau reaktor MFR ya. Oke, saya kasih gambaran aja. Misalkan suatu reaktor MFR digunakan mereaksikan A ditambah B menjadi produk hingga terkonversi 40%. Jadi di sini kalau kita lihat sekilas, ini ordenya itu sebenarnya 2 ya. Karena koefisien A itu 1, koefisien B itu 1, jadi ini ordenya harusnya 2. Konversinya 40%. Nah, tapi di sini dia bilang reaksi yang terjadilah pseudo first order atau orde satu semu. Apa itu orde satu semu? Jadi ada orde semu, jadi orde yang seolah-olah itu orde 1. Jadi dia ini orde 2 sebenarnya, A sama B. Tapi ternyata setelah dia direaksikan, ternyata dia perilakunya itu seperti orde 1. Nah, ini bisa disebabkan beberapa hal. Misalkan seperti kalau misalkan reaktan yang satu itu jumlahnya sangat berlimpah, jauh signifikan dibanding reaktan satunya. Misalkan A yang kamu masukkan itu 1 mol, B yang kamu masukkan itu 1 juta mol. Sehingga ketika dia bereaksi, karena A nya cuma 1 mol, maka otomatis si B nya yang bereaksi juga cuma 1 mol kan. Nah, sedangkan mata kita tidak bisa menangkap perbedaan dari yang kita masukkan 1 juta mol, ternyata dia berkurangnya hanya 1 mol, sehingga sisa molnya B itu 999.999. Nah, itu kan kalau secara kasat mata nggak bisa dilihat ya, perbedaan yang segitu kecilnya. Jadi seolah-olah mata kita menangkap bahwa oh, cuman reaktan A yang bereaksi, reaktan B nya ternyata dia tidak bereaksi. Jadi dia seolah-olah ordenya cuma orde 1. Nah, itulah yang disebut orde 1 semu gitu. Jadi dia mengikuti persamaan yang mana? Karena orde 1 semu, maka dia akan mengikuti persamaan untuk orde 1. Jadi meskipun koefisiennya 2, tapi ketika ada keterangan dia orde 1 semu, maka ikutilah yang itu, pernyataannya itu ya. Jadi gunakan persamaan yang orde 1. Kemudian nilai K-nya diketahui. Nah, ini laju alir volumetrik ya. Laju alir volumetrik ini debit. Jadi dia bukan FA0, tetapi dia adalah V, kecepatan. Jadi kecepatannya adalah 1,8 meter pangkat 3 per jam. Dengan laju alir senyawa A dan B-nya sama. Kalian disuruh menentukan berapa volume reaktor yang harus dibeli.
jika reaktornya hanya bisa diisi 75%, karena ini K3 ya, safety regulation, keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi suatu reaktor itu tidak boleh diisi sampai full, dia maksimal tuh hanya 3/4 atau 75% saja. Jadi kita harus spare, kita harus kasih luang itu 25% gitu. Nah, persamaan orde 1 seperti ini ya, CA0 dikali XA per K dikali CA. Jadi kita masukkan CA0 dikali XA per KCA. CA0 nya 0,5, kemudian CA0 nya 0,5, XA nya 0,4 atau 40% kan, jadi 0,4, K nya 0,0257, kemudian CA nya, nah CA ini karena belum diketahui, maka kita perlu mencari dulu dengan rumus konversi. CA sama dengan CA0 dikali 1 min XA. CA0 nya 0,5, XA nya 40%, 1 minus 0,4, jadi 0,5 dikali 0,6 adalah 0,3. Jadi CA nya 0,3 kita masukkan saja, maka didapat waktu tinggal di dalam reaktornya itu 28,57 jam. Jadi bagaimana caranya kita membuat reaktor yang memfasilitasi supaya si reaktan ini bisa bisa tinggal di dalam reaktor tersebut selama 28,5 jam gitu. Nah, setelah dapat tahunya, maka kita bisa lanjutkan untuk mencari volume dengan menggunakan rumus spacetime. Spacetime adalah volume dibagi dengan kecepatan volumetrik. Jadi volumenya adalah tau dikali V0 nya, taunya 28,57 jam, kecepatannya 1,8 meter pangkat 3 per jam, maka didapatkan 51,42 meter pangkat 3, berarti 51.420 liter yang kamu butuhkan. Nah, tapi kan ini baru volume realistis, volume real yang kamu butuhkan. Ini tidak boleh kamu beli pas-pas segini, karena kalau kamu beli pas-pas berarti nanti isinya full kan. Nah, kita harus spare 25%, masih ingat? Jadi kita hanya bisa diisi 75%. Jadi kita kalikan nih 100 per 75 dikali 51,42, maka dapatnya 68,57 meter pangkat 3. Maka volume reaktor yang harus kamu beli itu adalah 70 meter kubik, 70 meter pangkat 3 gitu. Begitu contoh soal yang bisa saya berikan. Berikutnya ada 2 tugas, silahkan kamu kerjakan. Terima kasih.